Kak, aku sudah naik bis. Gak usah repot-repot. Sudah ku bilang mau kujemput kan? Kau malah naik bis? Hari ini pertunanganmu. Banyak yang harus kau urus. Kau urus saja dulu. Aku gak mau ganggu. Bentar lagi aku sampai. Sudah dulu ya. Aku tutup. Ibu, Kak Hector sudah mau tunangan. Akhirnya aku bisa mewakili ibu kasih leontin bioklinik semangganya keluarga Gomez ini ke kakak ipar. Aduh Bu, aku mau kirim mobil jemput ibu. Kenapa tetap naik bis jelek itu? Ngapain kirim mobil? Lebih baik hemat, keluarkan uang seperlunya. Gak ada ruginya pakai yang gratis. Sayang, Oh, bisnya datang. oh, aduh, bisnya sudah datang. Ibu naik dulu ya. Ibu, Minggir semua. Minggir. Kalian tuli ya? Apa kalian gak diajarkan di sekolah? Hah? Buat menghormati orang tua. Ilmu kalian sia-sia. Memang kalian siapa? Minggir. Transaksi berhasil. Minggir, berdiri di tengah jalan. Penuh banget sampai nggak ada tempat duduk. Sayang, coba ke sini. Ada wanita muda di sini. Oh, ada tempat ya. Nona, pura-pura tuli ya. Bukannya seharusnya kasih tempat duduk buat orang tua. maaf Paman, Bibi. Hari ini aku kurang enak badan. Bisa cari orang lain saja. Bilang aja nggak mau ngasih. Pakai pura-pura sakit. Aku nggak pura-pura. Aku Aduh, makin berani aja. Kenapa? Semalam habis macam-macam ya. Kelihatannya saja polos. Gak sangka, ternyata mainnya liar juga. Kalian ngomong apa? Kenapa? Gak suka cara kami ngomong. Kalau gak suka kasih tempatmu. Awas. Bibi, jangan persulit nona itu. Duduk tempat kami saja. Terima kasih. Bukan urusan kalian. Aku mau duduk di tempat ini. Kenapa? Gak usah ikut campur. Kasih nggak? Bibi, aku lagi datang bulan. Sakit banget. Kukira masalah apa? Semua orang juga datang bulan. Gak usah pakai drama-drama. Minggir. Para penumpang, tolong jaga sopan santun. Jangan buat onar di dalam bis. Siapa yang gak sopan? Sopir sialan. Ini bukan urusanmu. Kau mau kasih kan? Jangan menyesal ya. Kau sedang apa? Aku kasih. Sudah kan? Kalau kau kasih dari awal, gak bakal begini kan? Makanya gak usah pakai drama. Ayo, duduk. Sayang, kau nggak apa-apa. Bibi nggak apa-apa. Kenapa kau dorong aku? Kau yang dorong kan?
Kenapa menyalahkanku? Diam kau. Dengar ya. Hari ini kau harus ganti rugi biaya pengobatan istriku. Sayang, kepalaku sakit. Aku mau periksa ke rumah sakit. Sakit sekali, aduh. Jangan panik sayang. Tahan sebentar. Sopir, berhenti. Maaf penumpang, bisnya belum sampai halte dan kami punya aturan gak boleh berhenti. Dasar sopir sialan. Istriku mau ke rumah sakit sekarang. Cepat putar balik ke rumah sakit. Ku katakan sekali lagi, aturan kami, bis gak boleh berhenti sebelum halte. Kalian bisa turun di halte berikutnya. Oke, aku tahu. Kau sengaja, karena tadi aku sudah maki kau supir sialan. Jadi kau mau balas dendam dan sengaja injak rem buat celakai istriku. Biaya pengobatannya kau juga harus bayar separuh. Sudah cukup belum? Tadi aku injak rem. Itu karena... Jangan banyak ngomong. Putar balik gak? Cepat putar balik. Putar balik. Sudah cukup belum? Bagaimana keselamatan penumpang bis ini? Kau ini. Untuk apa kau debat sama dia? Biarkan aku saja. Berhenti nggak? Hentikan! Kau gila ya? Berhenti! Kau gila ya? Aduh. Sakit. Aduh. Aduh, kepalaku. Aduh. Pinggangku sakit sekali. Tolong bantu aku. Aku sampai tersedak. Dasar dua tua bangka ini. Kalian hampir buat aku mati. Karena dia. Semua ini salahnya. Lihat dirimu. Sekarang lihat perbuatanmu. Buat kami celaka. Kalau tadi kau dengarkan aku dan putar balik dari awal, ini gak bakal terjadi. Persetan. Dasar tua bangka. Kau hampir bunuh semua orang di bis ini. Malah salahkan aku. Ada rekaman di CCTV. Kau bakal masuk penjara. Halo? Aku mau lapor. Ada yang telah merebut kemudi bis. Dia lapor polisi. Gimana sayang? Tenang. Sialan. Ini salahmu. Nanti waktu petugas datang, akui saja kesalahanmu. Kenapa jadi salahku? Kenapa bukan salahmu? Kalau tadi kau dari awal kasih tempat duduk itu, ini gak bakal terjadi. Karena kaulah yang menjadi biang kerok semua ini. Cukup. Masih berani salahkan Nona ini? Prih, tua bangka. Gak tahu malu. Kalau bukan karena ada hukum, kalian berdua sudah kubunuh sekarang. Ayo, maju. Kau jangan takut, Nona. Nanti kalau petugas datang, kami jadi saksi buatmu. Biar mereka berdua masuk penjara. Masuk penjara. Masuk penjara. Masuk penjara. Masuk penjara. Masuk penjara. Sekali ya. Tunggu saja. Aku akan telepon putriku. Biar dia akan mengurus kalian semua di sini. Iya, waktu putriku datang nanti, kalian siap-siap saja. Nanti kalian akan dihajar. Halo, Sinta. Kau di mana? Ada orang yang tidak
ayamu. Cepat ke sini. Cepat datang bela kami, nak. Apa? Berani sekali mereka. Ibu, jangan panik. Aku ke sana sekarang. Hana harusnya sudah sampai kan? Baru saja ada bus tabrakan di jalan nomor 6 selatan kota Rohings. Kabarnya, sepasang orang tua yang berebut kemudi. Zaman sekarang ada-ada saja. Hana? Pengawal, siapkan mobil. Kurang ajar. Kenapa kau menangis? Ingat ya, ingat omonganku tadi. Nanti kalau petugas datang, akui semua kesalahanmu. Jangan bawa-bawa kami. Aku bicara padamu. Mengerti nggak? Sampai sekarang masih saja buat ulah, hah? Sekarang malah salahkan nona itu. Bukan urusanmu. Percaya atau enggak, aku bisa habisi kalian semua. Aku sudah sangat sabar padamu. Dengan badan tuamu itu kamu pukul siapa? Kau kira kami semua takut padamu? Kebiasaan buruk karena dimanja. Kalian semua mau apa? Sayang, gimana sayang? Gimana dong? Tenang. Hentikan! Beraninya tindas saya dan ibuku. Cari Marty ya? Sayang, akhirnya kau datang. Hei, mau ngapain? Hei! Jangan gerak. Coba saja, dengar ya. Kalau kau berani sentuh aku sedikit saja, aku jamin kau, seluruh keluarga kalian bakal lenyap dari kota Rohings. Siapa lagi yang tindas ayah dan ibuku? Cepat mengaku. Aku tanya sekali lagi, siapa orangnya? Dia juga. Anak ini kurang ajar. Dia nggak mau ngasih tempat duduk sama ibu. Dia biang keroknya. Ternyata kau. Kau kenal dia? Dia ini pelakor yang menggoda pacarku. Apa? Sudah kuduga begitu naik bis, aku lihat kau seperti orang yang gak beres. Berani kau ganggu calon menantuku. Hector?
Kau orang hebat. Entah berapa wanita licik yang mengincar dia di belakang. Aku harus waspada. Ternyata memang ada. Kau lagi ngapain? Enggak apa-apa. Sekian lama aku cari kau, nggak sangka hari ini ketemu di sini. Tuhan memang baik. Yang benar saja, Nona ini kelihatan polos sekali. Gak nyangka ternyata pelakor. Gayanya nggak kelihatan pelakor, benar. Diam! Nggak percaya? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang di foto ini adalah pacarku. Wanita di sebelahnya adalah wanita penggoda ini. Gak nyangka, ternyata beneran. Ternyata dia itu pelakor. Padahal tadi aku sempat kasihan sama dia. Orang seperti ini dulu bakal ditenggelamkan ke air. Dunia sudah berubah. Dunia sudah kacau. Sembarangan. Biar aku lihat siapa pacarmu. Ngapain kau lihat? Beraninya lempar ponselku, kau gila ya? Aku nggak sengaja. Berani sekali berdalih. Apa kau tahu? Ini ponsel edisi terbatas di seluruh dunia yang dikasih pacarku. Berani-beraninya kau. Jangan pukul aku ganti, oke? Kau ganti? Seorang pelakor sepertimu mau ganti pakai apa? Aku tahu. Kau pikir dengan begini bisa hilangkan bukti? Enggak. Aku cuma mau lihat siapa pacarmu sebenarnya. Aku mau lihat ada apa sama foto itu. Bisa saja berdalih. Kau sendiri nggak tahu siapa yang sudah kau goda. Hah? Aku tahu. Jangan-jangan kau goda terlalu banyak pria sampai lupa pacarku yang mana. Puih, dasar murahan. Pelakor nggak tahu malu, menggoda orang lain tidak ketahuan, menggoda calon nartuku. Memang kau pantas. Aku beneran bukan pelakor. Masih mau berdalih? Kau mau ngapain? Mau ngapain? Kau andalkan wajahmu ini buat goda pria di mana-mana kan? Kalau begitu aku rusak saja wajahmu. Biar nanti nggak bisa goda pria lagi. Jangan. Kamu ngapain? Jangan. Sekarang baru takut. Terlambat. Sejak pertama kau jadi pelakor, harusnya kau sudah pikirkan akibatnya. Hah? Aku beneran gak goda pacarmu.
Serius. Diam! Simpan saja ucapanmu buat kehidupan selanjutnya. Hentikan! Kalian ngapain? Petugas, akhirnya kau datang juga. Mereka berdua berebut kebudiku. Kau bohong! Petugas, kami nggak ngelakuin salah apa-apa. Ini salah pelakor itu. Dia nggak mau kasih aku tempat duduk. Benar. Dia diam-diam jadi pelakor yang sudah menggoda menantuku. Cepat, sekarang tangkap dia. Enggak, bukan. Aku bukan pelakor. Bukan aku. Soal pelakor bukan urusan kami, tapi merebut kemudi itu langgar hukum. Ada rekaman CCTV sebagai bukti. Ikut kami. Hah? Kalian punya otak nggak? Hah? Jelas-jelas ini salah wanita. Cukup. Masih saja salahkan orang lain. Bom mereka. Coba saja kalau berani. Nona, kau dicurigai lakukan penganiayaan. Kau juga ikut kami. Aku juga ikut. Benar, Kau yakin? sangat yakin. Jangan kira cuma karena pakai seragam ini bisa membuat aku takut. Halo? Pak Jack? Aku ada sedikit masalah di sini. Pak Jack mau bicara dengan. Ini baik, Pak Jack. Bu Sinta, ini ponsel Anda. Petugas, apa maksudnya ini? Masalah ini gak diurus. Gak diurus. Mana bisa begitu? Wanita ini bukan cuma goda pacarku, tapi dia juga penyebab semua masalah ini. Menurutku, bukannya harus tangkap dia dulu. Selain itu, semua orang yang sudah menindas orang tuaku minta maaf sekarang. Apa? Kenapa bengong? Cepat gerak! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kenapa kalian begini? Kami hanya menjalankan perintah. Kenapa kalian begini? Mana keadilannya? Keadilan? Hah. Ngomongnya terdengar mulia. Jangan-jangan cuma mau uang. Mau keadilan kan? Lihatlah, cukup adil nggak?
Gak cukup. Aku masih punya lagi. Cukup? Dasar pelakor busuk. Tiap hari cari cara goda pria lain cuma demi uang kan? Aku kasih semua uang ini untukmu biar kau pelan-pelan pakai di penjara. Bawa dia! Lepaskan aku nggak terima. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bisa melangkahi hukum? Kenapa bisa membalikan kebenaran? Kok bisa langgar hukum semaunya dan gak ada yang berani menindak? Langkahi hukum? Jangan ngomong begitu. Langkahi hukum itu rasanya enak sekali. Soal siapa aku? Karena kau bakal masuk penjara, aku bakal berbaik hati. Kasih tahu dia siapa aku sebenarnya. Siapa Sinta Utama sebenarnya? Dia wakil CEO grup nomor 1 di kota Rohix, yaitu grup Gomas. Sinta Utama, Ibu Sinta. Ternyata dia wakil CEO grup Gomas. Pantas saja sombong. Grup Gomas adalah penguasa ekonomi kota Rohix. Bisnis mereka mencakup segala bidang dari makanan sampai properti. Mereka kendalikan ekonomi seluruh kota Rohix. Sepatah dari mereka bisa tentukan masa depan setengah penduduk kota Rohix. Pak Hekto adalah tokoh berpengaruh di Jayakarta. Wali kota sekalipun harus hormati dia. Pantas saja. Petugas pun gak bisa berbuat banyak. Sekarang kalian sudah sadar betapa hebatnya putriku. Dasar rongsokan sampah. Berani macam-macam padaku. Wih, mimpi saja. Sekarang masalah pelakor sudah beres. Giliran kalian. Semua yang ada di sini sujud dan minta maaf ke orang tuaku. Kau benar wakil CEO grup Gomez. Tentu saja. Bukan cuma itu, aku bukan cuma wakil CEO grup Gomas. Hari ini aku bakal tunangan sama CEO grup Gomas, Hekto Gomas, jadi nyonya besar di grup Gomas. Sekarang kau tahu siapa pasanganku? Orang sepertimu berharap bisa dekat sama Hekto? Mimpi saja. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ada apa ini? Kok Hana gak angkat telepon? Berapa lama lagi kita sampai? Sebentar lagi Pak Heto, setelah lewat persimpangan. Mustahil. Kenapa bisa begini? Apanya yang mustahil? Aku ini orang hebat. Kau kira Hekto bakal tinggalkan aku lalu memilihmu? Kau itu cuma pelakor murahan. Mimpi. Maksudku adalah, kenapa pasangan kakakku adalah wanita jahat sepertimu? Kakakmu.
Apa maksudmu? Foto itu adalah fotoku dan kakakku. Aku adik kandungnya, Hana Gomas. Kau Hana Gomas? Dia beneran adik kandung Pak Hekto. Gimana ini? Gimana? Itu mobil dari grup Gomas. Pak Hekto datang. Sudah kubilang, wanita sepolos ini mana mungkin jadi pelakor. Ternyata adik kandung Pak Hekto. Menindas adik kandung Pak Hekto. Memangnya Pak Hekto masih mau sama dia? Biarin aja, rasakan akibatnya. Oh, Hana sayang, tadi itu cuma salah paham. Mulai sekarang kita ini keluarga. Kau jangan dimasukkan ke hati ya. Hana, barusan kakak ipar nggak mengenalimu. Lepaskan. Aku gak bakal akui wanita jahat sepertimu jadi kakak iparku. Kak, ada apa ini? Siapa yang berani tindas orang tua kita? Cakra? Pak Hekto, di depan ada pengalihan jalan. Gak bisa lewat, harus putar jalan. Cepat cari jalan lain. Cepat. Baiklah. Kok kau bisa pakai mobil Hekto ke sini? Mana Hekto? Enggak kok. Aku pinjam mobil Kak Hekto buat jalan-jalan. Oh iya. Kak Hekto bilang dia mau jemput Hana di sekolah. Kenapa dia bisa ke sini? Apa katamu? Hekto pergi ke sekolah buat jemput Hana. Iya. Kenapa? Pak Hekto, Bicarakan nanti saja. Kau ikut denganku. Jemput Hana di sekolah. baik Pak Hekto. Hebat kau pelakor. Beraninya bohong kalau kau adiknya Hekto. Aku hampir tertipu olehmu. Apa? Pelakor? Iya, dia pelakor yang goda Hekto. Sialnya hari ini tertangkap olehku. Beraninya ngaku-ngaku jadi adik Hekto. Sial! Berani sekali kau. Beraninya goda Kak Hekto. Enggak, aku benar-benar Hana. Masih saja berdalih. Hebat juga kau. Demi goda Hekto sampai cari tahu nama adiknya segala. Benar-benar pakai segala cara. Siapa suruh kau berdalih? Jangan-jangan wanita itu beneran menyamar. Kayaknya enggak. Aku nggak berdalih. Aku Diam!
Aku dengar sendiri Kak Hekto bilang mau jemput Hana di sekolah. Kalau kau memang Hana, kenapa kau di sini? Hah? Kakakku mau tunangan, aku nggak mau buat repot, makanya aku naik bis sendiri. Pura-pura. Terus saja pura-pura. Siapa suruh pura-pura? Orang seperti Kak Hekto cuma wanita luar biasa seperti kakakku yang pantas buatnya. Memangnya kau kira kau ini siapa? Beraninya mimpi. Enggak. Cukup. Jangan pukuli dia lagi. Kelihatannya dia nggak pura-pura. Bisa jadi dia memang adiknya Pak Hekto. Benar. Gimana kalau salah orang? Semuanya diam. Nona, kau bilang kau adiknya Pak Hekto. Bisa buktikan? Aku Geledah saja tasnya. Lihat identitasnya, beres kan? Kau ngapain? Kembalikan tasku. Kenapa panik? Di dalam ada barang yang mencurigakan. Ada KTP-nya. Keluarkan dan tunjukkan saja. Kita lihat siapa kau sebenarnya. Ini KTP Hekto. Dasar wanita penggoda. Beraninya curi KTP Hekto. Katakan, apa maumu sebenarnya? Hah? Aku tahu. Kau curi KTP Hekto buat pindahkan hartanya diam-diam kan? Cepat mengaku. Berapa banyak uang yang sudah kau ambil di belakang Hekto? Aku nggak melakukannya. KTP kakakku nggak sengaja ketinggalan di rumah lama. Aku cuma mau. Masih saja berdalih. Cepat, kembalikan uang yang kau curi. Kembalikan ke menantuku. Kembalikan uang keluarga kami. Enggak. Sudah aku bilang aku nggak melakukannya. Kenapa kalian nggak percaya? Diam. Cakra, lanjut geledah. Hari ini kita harus buktikan kalau dia itu pelakor. Kembalikan padaku. Minggir. Kak, lihat. Ini aku sempat pikir kenapa Hekto punya Gio. Ternyata kau yang kasih. Punya dia ada ukiran naga, sedangkan punyamu ukiran Phoenix. Apa tiap hari kau menghayal bisa jadi pasangan sempurna sama Hekto? Mimpi saja terus. Jangan. Jangan. Itu pusaka keluarga Gomas. Ukiran naga lambang kepala keluarga Gomas. Phoenix untuk nyonya keluarga Gomas. Waktu ibuku meninggal, kakakku belum menikah. Jadi giok Phoenix itu dititipkan padaku buat disimpan. Awalnya aku mau mewakili orang tuaku berikan itu padamu. Gak disangka ternyata kau sejahat ini.
Apa katamu? Diam! Giok pusaka apanya? Hah? Menurutku kau bohong. Enggak, jangan. Kakakku telepon. Kalau nggak percaya, tanya saja sendiri. Lihat sendiri aku bohong atau enggak. Benar. Kalau teleponnya diangkat, bakal tahu dia ini beneran adik Pak Hekto atau bukan. Dia sih yakin itu. Sepertinya beneran adik Pak Hekto. Iya, pasti dia beneran adiknya Pak Hekto. Kakak, wanita murahan. Panggilannya menggoda banget ya. Kau itu cuma mau telepon biar Hector datang menolongmu kan? Mimpi saja. Kak, kau benar. Gimana kalau Kak Hekto malah bela pelakor ini? Jangan angkat teleponnya, Kak. Wanita murahan, benar-benar murahan. Sampai saat ini pun masih berharap menantuku menolongmu. Pintar sekali kau cari akal. Iya, cepat hancurkan Giok jelek ini. Biar dia berhenti pikirkan Pak Hekto. Hancurkan. Aku. Jangan. Aku. Jangan. Liontin Giok ini sungguh warisan keluarga Gomas. Kalau kau menghancurkannya, kakakku pasti gak bakal memaafkanmu. Hebat banget aktingnya. Masih saja pura-pura akan kuhancurkan. Gak, jangan. Aku mohon. Ini sungguh Liontin Giok warisan keluarga Gomas. Peninggalan mendiang ibuku. Gak boleh dihancurkan. Peninggalan ibumu. Demi selamatkan Giok ini kau bisa berbohong apapun. Oke. Karena kau sampai bawa-bawa ibumu, akan kupertahankan Gioknya. Tapi kau harus sujud dan minta maaf, mengaku kalau kau itu pelakor. Dengan begitu bakal kupertimbangkan buat pertahankan Giok ini. Kau Ada apa? Kenapa lagi? Pak Hekto, pria di depan sepertinya lagi menipu. Hana, angkat teleponnya. Kenapa nggak diangkat? Jangan-jangan Asmai kambuh. Pak Hekto, sepertinya Bu Sinta juga lagi di jalan selatan kota Rohix. Gimana kalau suruh dia cek? Serius? Sepertinya kau nggak niat. Kalau begitu, aku nggak perlu pertahankan Giok ini. Hector, Wanita murahan, diam kau. halo Hector. Sinta, kau di mana? Aku di... Enggak, jangan sampai Hector tahu soal orang tua aku duduk kemudi. Dia pasti bakal keberatan sama orang tua. Aku di jalan menuju tempat pesta. Aku mau cek gimana dekorasinya. Kenapa? Oke, gak apa-apa. Oh iya.
Kalau sudah nggak sibuk, kau kesini saja. Aku tunggu. Cakra. Wanita murah. Tadi kau kesini berharap Hekto bakal menolongmu, kan? Mimpi saja. Aku hancurkan dulu giokmu ini. Begitu pulang nanti, aku hancurkan sekalian giok Hekto. Jangan! Ibu udah gak kuat. Ibu gak bisa lihat kakakmu menikah. Ini adalah lambang nyonya keluarga Komas. Kau yang harus kasih ke calon istrinya. Kau harus bantu ibu jaga baik-baik. Ibu. Ibu. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Puas. Aku minta maaf, Puas. Aku mengaku, aku adalah pelakor. Aku minta maaf. Bisa kembalikan Gyoke sekarang. Aku nggak dengar. Aku mengaku aku adalah pelakor. Maaf. Semuanya dengarkan. Dia sendiri yang mengaku. Dia adalah pelakor yang menjijikan. Wih. Sekarang bisa kembalikan Gyoke padaku. Tentu. Aku harus kembalikan. Nih. Aku kembalikan sekarang. Ibu, aku anak durhaka. Aku gak bisa jaga Gyoke keluarga Komas. Masih saja pura-pura. Kenapa? Aku sudah ikuti semua kemauanmu. Kenapa kau begitu? Kenapa? Kenapa? Coba kau pikir, orang sepertimu pantas minta syarat padaku. Terus terang saja ya, aku cuma pengen lihat pelakor busuk sepertimu sujud minta maaf padaku, ngerti nggak? Dasar bodoh. Aku bukan pelakor. Pinggir! Wanita murahan, beraninya
main tangan. Benda itu bukan cuma pusaka keluarga Gomas, tapi juga peninggalan ibuku. Aku benci kalian. Kau benci aku? Benci saja seumur hidupmu. Ingat wajahku ini selamanya. Kalau enggak, setiap aku lihat kau, bakal kupukul satu kali. Kalian sekeluarga, kenapa bisa sekejam ini? Wanita jahat sepertimu sama sekali gak pantas menikah serta kakakku. Selama aku masih hidup, jangan harap aku bakal biarkan kau masuk ke keluarga Gomas. Tutup mulutmu! Mau mati kan? Biar ku kabulkan. Pengawal, pukul wanita ini sampai mati. Siapa yang berani? Aku sungguh adik kandung Hector Gomas. Diam! Dia sama sekali bukan adik Pak Hector. Pukul dia! Siapa yang berani menyentuh aku? Kakakku gak bakal memaafkan kalian. Ayo! Sudah! Hentikan! Semuanya hentikan! Sepertinya dia sudah nggak sanggup. Baru dipukul sedikit saja, sudah ngos-ngosan begitu. Pura-pura ya. Sepertinya dia kena asma. Beneran asma. Asma ya? Pura-pura saja. Tolong aku. Jangan main-main sama asma. Bu Sinta, aku nggak bakal ikut campur urusan kalian berdua. Nyawa lebih penting dari segalanya. Dia itu cuma pelakor busuk, orang rendahan. Biarkan saja dia mati, aku bisa ganti rugi. Apa yang kau takutkan? Sebagai petugas hukum, aku gak bisa lihat orang sekarat. Lepaskan dia. Percaya atau enggak, bakal kulaporkan ke Pajek. Meski Pajek datang, aku tetap harus selamatkan orang ini. Kenapa? Perintah grup Gomas pun gak didengarkan lagi. Aku peringatkan terakhir kali. Kalau kau berani tolong dia, habislah kau. Meski Pajek datang, aku tetap harus selamatkan orang ini. Mikir kalian. Ini Nona. Tolonglah. Kau? Jangan. Dengar ya. Gak ada yang boleh tolong dia. Ini perintah. Kenapa kalian diam saja? Cepat telepon ambulan. Berani coba-coba? Pikirkan baik-baik. Sekalipun aku harus kehilangan jabatanku hari ini, aku tetap harus selamatkan orang ini.
Halo, ambulan. Oke. Mau tolong dia kan? Mau tolong dia kan? Nih, tolong. Tolong saja. Tolong. Nih. Hentikan! Hentikan! Tahan dia. Kalau kalian berdua nggak bisa tahan dia, ku pastikan kalian dipecat bareng dia. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pak, kalau bukan demi saudaramu ini, sebaiknya pikirkan istri dan Lepaskan anakmu. aku! Kita gak bisa lawan wanita ini. Katanya kena asma. Kok belum mati juga? Biar ku bantu kau pergi. Mati kau! Mati kau! Mati! Aspanya pasti palsu. Jelaslah, pasti cuma acting. Pengawal, hajar dia terus. Enggak dengar perintah kakakku! Hajar! Hentikan! Benny, Nona besar. Jangan-jangan dia benar adik Kak Hektor. Ternyata dia benaran adik Pak Hektor. Habislah kita. suamiku gimana ini? Tenang, tenang. Kau adiknya Pak Hektor, Hana Gomas kan? Aku sopirnya Pak Hektor, Benny Wongso. Benny nggak kenal dia. Wanita murahan ini belum tentu adiknya Pak Hektor. Benar. Nona kakakku. Tadi kena macet, Pak Hektor buru-buru turun mencarimu. Sepertinya tersesat. Gak bisa. Aku gak tenang sama asmanya Hana. Kau tunggu di sini. Aku pergi cek dulu. Pak Hektor! Tolong aku. Baik, di mobil Pak Hektor selalu ada obat asma. Aku ambilkan untukmu. Berhenti! Dia itu cuma pelakor. Seorang penipu. Jangan sampai kau tertipu. Dia itu cuma pelakor. Seorang penipu. Jangan sampai tertipu, Benny. Pelakor. Benar. Dia sama sekali bukan adiknya Pak Hektor. Dia itu pelakor yang goda Pak Hektor. Gak mungkin. Bukan. Aku bukan penipu. Pak Hektor bilang Nona besar ada di sini. Dia juga punya asma. Pasti dia orangnya. Jangan-jangan benar. Kau gila? Mau mati ya? Ke jalan nomor 6 bagian selatan. Ini semua buatmu. Ini buatmu. Naiklah. Ini Nona Hana. Nggak boleh. Kutanya padamu. Pak Hektor bukannya pergi ke sekolah buat jemput Hana. Mana mungkin Hana di sini?
Nona Hana nggak mau merepotkan Pak Hekto, jadi dia naik bus sendiri. Sembarangan. Mana mungkin kebetulan begitu. Iya. Tadi pagi aku dengar kau dan Pak Hekto mau ke sekolah untuk jemput Hana. Bu Sinta, berikan obatnya padaku. Cepat selamatkan dia. Gak mungkin. Aku tahu. Kau sopirnya Hekto. Kau pasti tahu kalau dia pelihara pelakor ini di luar sana. Sekarang kau mau melindungi dia, iya kan? Ya, aku tahu. Kau supirnya Pak Hekto kan? Kau pasti kenal sama pelakor ini. Makanya mau bantu dia, iya kan? Benar. Orang seperti dia harusnya dipecat. Iya. Bu Sinta, ini terkait nyawa orang. Gak ada waktu buat jelaskan padamu. Tolong berikan obatnya. Kau gak ngerti. Dengar ya. Mulai besok aku bakal jadi nyonya besar keluarga